Oke, buat Wiwi, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general 30-40 menit ke depan? Seputar karir, kamu ada pertanyaan nggak? Secara umum. Secara umum sih saya memiliki beberapa pertanyaan Mas terkait Mm-mm. karir, Satu-satu ya. terutama Mm. ya. Yang pertama itu eh, bagaimana sih cara tips untuk melamar yang baik? Tips melamar kerja yang baik. Wah, ini pertanyaannya kelihatannya simpel tapi susah ya ini ya, gitu. Jadi gini, tips melamar kerja yang bagus. Nomor satu, kamu mengetahui ini secara umum dulu ya, gitu. Tips melamar kerja yang bagus itu adalah satu, kamu mengetahui tujuannya dulu, gitu. Baru yang kedua, kamu mengetahui prosesnya. Itu aja sebenarnya. Jadi bayangkan tujuan dulu, yang kedua bayangin proses. Nah, sekarang aku mau ngomong bayangin tujuan. Ya, bayangin tujuan tuh maksudnya gimana? Kan kamu sudah sampai dengan titik sekarang kan udah punya pengalaman nih, gitu kan? Coba kamu dari pengalamanmu yang udah ada ini, coba bayangkan saat ini kamu lagi nyari profesi apa, oke? Gitu. Mungkin bisa ditulis, oh aku lagi nyari profesi ini. Udah? Nah, setelah kamu membayangkan profesi tadi, coba kamu boleh riset, browsing gitu ya. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing profesi yang kamu incar tadi. Jadi kamu harus memahami dulu. Setelah kamu memahami tugas dan tanggung jawab profesi yang kamu incar tadi, coba kamu refleksikan ke diri sendiri. Apa kemampuan atau tugas dan tanggung jawab yang kamu udah paham, udah bisa, udah terbiasa, mana yang masih harus ditingkatkan karena mungkin baru sekedar bisa tapi belum lancar, mana yang malah kamu belum bisa, belum tahu. Padahal nanti kalau kamu mengisi posisi itu, tanggung jawabmu tuh itu, gitu. Ini buat apa? Ini buat proyeksi ke depan berarti nanti sambil sibuk kamu nanti lamar-lamar kerja, kamu juga sambil ngeluangin waktu untuk pengembangan diri, kan gitu. Oke? Gitu. Jadi kamu harus membayangkan itu dulu. Bayangkan target-target profesi, riset soal tugas dan tanggung jawab yang dibutuhkan. Setelah itu kamu coba ukur mana yang udah bisa dan terbiasa, mana yang udah bisa tapi masih belum lancar, mana yang belum bisa, belum biasa, malah baru tahu padahal dibutuhkan untuk posisi yang kamu lamar. Itu dulu diukurnya, gitu. Udah bayangkan hasilnya dulu. Bayangkan hasil tuh ya nanti aku pengen profesi ini, kayak gitu. Ya kan? Nah, setelah kamu punya ukuran tadi, selanjutnya kamu membayangkan proses. Membayangkan proses di sini apa yang harus kamu lakukan. Tadi kan kamu udah identifikasi nih untuk masing-masing profesi yang kamu incar. Ini adalah kelompok kemampuan yang udah bisa. Ini yang udah bisa tapi belum lancar. Ini yang belum bisa. Yang belum bisa sama bisa tapi belum lancar, berarti kan nanti di proses kamu ngelamar kerja harus diluangkan waktu untuk latih itu, ya nggak? Kayak gitu. Terus selanjutnya membayangkan prosesnya tuh apa? Kamu membayangkan proses adalah di awal kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Sehingga semua dokumen-dokumen tertulis tentang kamu itu harus sudah disiapkan dengan baik. Bikin CV yang baik dan benar, scan dokumen-dokumen pendukungnya mungkin ada portofolio dan lain-lain gitu. Kenapa kok itu harus baik dulu? Itu senjata perangmu. Karena kamu secara umum nggak bakalan perusahaan itu ya tadi. Kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Nggak langsung interview gini kecuali walk-in interview. Ya kan? Perusahaan akan tahu kamu tuh dari yang tertulis dulu. Nah itu harus kamu siapkan dengan bagus. Tapi tertulis di sini tidak hanya yang printed tadi. Tertulis di sini di mana? Setelah kamu mengetahui dokumen-dokumenmu tadi, kamu kan tahu, oh nanti aku nyari lokernya lewat apa aja gitu. Medan perangnya lah gitu. Oh, website-website perusahaan. Oh, lewat job portal ABCD, Glints, Deals, Jobstreet, kita lulus gitu-gitu. Terus lewat LinkedIn gitu. Oh, lewat job fair mungkin gitu. Oh, mungkin datang langsung ke perusahaannya gitu. Itu kan medan-medan perangmu gitu. Nah, di antara medan perang tadi, kan kamu harus ada yang bikin akun ya. Paham nggak? Oh, aku harus bikin akun LinkedIn, aku harus bikin akun Jobstreet dan lain-lain. Nah, yang barusan kita bahas, kamu harus siap dari sesuatu yang ditulis dulu. Nah, ditulis itu nggak cuma sekedar CV dan lain-lain, tapi kamu bikin akun, bikin profil tadi itu harus lengkap dulu. Jadi begitu kamu misalkan bikin akun Jobstreet, ya jangan berhenti, udah aku bikin akun Jobstreet gitu.
diisi secukupnya langsung sibuk lamar-lamar kerja, ya jangan. Kayak gitu. Kamu harus memastikan setelah kamu bikin akun Jobstreet diisi ya jangan secukupnya. Yang perlu dijabarin, dijabarin. Jangan sampai ada informasi di CV-mu ada, di akun Jobstreet-mu misalkan nggak ada. Gitu. Atau di CV-mu dijabarin panjang, tapi di Jobstreet-mu kamu tulis secukupnya. Nah, itu kan salah. Gitu. Jadi di sini harus dilengkapi juga karena itu kan yang tertulis. Begitupun LinkedIn. Job portal isinya locker, LinkedIn isinya HRD ada, user ada, locker ada gitu. Berarti begitu punya akun LinkedIn jangan sibuk langsung lamar-lamar kerja. Jangan hanya langsung diisi saja. Tapi kamu harus lengkapi dulu nih, bener gak? Gitu. Dari atas sampai bawah nanti di sesi kedua aku mungkin bisa sedikit bedah CV sama LinkedIn-mu kayak gitu kan. Nah, itu harus dibedah dulu di situ. Kayak gitu, harus dilengkapi dulu. Karena itu kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu di situ, ya kan? Nah, sekarang berarti kamu udah tahu, udah punya senjatanya nih, CV, portofolio mungkin, lamaran kerja, ijazah, transkrip, sertifikat, foto gitu-gitu. Terus kamu juga udah tahu punya akun-akun ini. Nah, kayak gitu. Karena kita masih di dalam tadi membayangkan hasil, ini masih di dalam membayangkan proses, maka selanjutnya adalah kamu menyiapkan proses yang ada. Menyiapkan proses yang ada tuh apa? Satu, kamu kan sekarang dalam 24 jam kamu kan punya kegiatan. Ya enggak? Gitu. Nah, coba kamu cari waktu kosong dalam waktu 24 jammu itu berapa jam? Di waktu 24 jam dikurangi waktu-waktu yang udah nggak bisa diganggu gugat gitu. Misalkan 24 jam dikurangi waktu tidurmu itu berapa jam gitu kan. Dikurangi waktu apa berapa jam, berapa jam, berapa jam. Emang nggak bisa diganggu gitu. Waktu makan, kurangi waktu mandi, kurangi waktu main gitu. Pokoknya temuin waktu kosong aja gitu. Nah, nanti kalau kamu udah punya waktu kosong tadi gitu kan, ya udah kamu berarti selanjutnya adalah tinggal masukkan kegiatan tadi. Misalkan waktu kosongmu sehari itu 10 jam gitu. Maka kamu harus ada dari 10 jam tadi mau berapa jam kamu pakai untuk lamar kerja. Dan itu nggak harus beruntun ya. Misalkan 10 jam mau kamu pakai untuk lamar kerja 6 jam misalkan. Itu 6 jam tuh nggak harus yang jam 6 sampai jam 12 siang gitu. Nggak gitu ya. Mungkin kamu boleh 2 jam di pagi, 2 jam di siang, 1 jam di sore, 1 jam di malam gitu boleh. Gitu. Ya kan? Karena tadi harus ada porsi, karena kamu job seeker, kamu harus meluangkan waktu berapa jam tadi. Setelah itu, tadi kan kamu punya skill-skill yang masih perlu diasah tuh, ya kan? Karena belum bisa atau belum lancar. Maka waktumu tadi juga ada porsi untuk itu, gitu. Untuk pengembangan diri. Paham ya? Kayak gitu. Jadi kamu sambil dari porsi waktu kosongmu tadi, dikurangi porsi untuk lamar kerja, dikurangi porsi untuk pengembangan diri. Gitu. Apakah cukup? Enggak, ada yang nomor 3 yaitu branding. Jadi kesibukanmu tuh nggak hanya apply job atau pengembangan diri, tapi nomor 3 tuh branding. Branding di sini tuh salah simpelnya gini. Di luar sana tuh banyak perusahaan yang mungkin butuh kemampuanmu tapi belum tahu kamu. Paham kan? Kayak gitu. Tapi kamu sampai sekarang pasti punya banyak sosial media. Nah, sekarang coba bayangkan gimana caranya perusahaan itu bisa menemukan kamu di sosial media dengan mudah. Dan nomor 2, kalau perusahaan atau ya HR ya perwakilan perusahaan melihat sosial media kamu, mereka tuh yakin kalau kamu tuh punya kemampuan itu. Jadi di sini lebih ke penggunaan sosial media lebih dari untuk hal yang privasi, yang pribadi gitu. Lebih dari sekedar untuk entertainment. Tapi untuk membangun branding kamu tuh jago di sektor itu, di bidang itu gitu. Gimana caranya orang ngunjungin LinkedIn-ku tapi mereka tuh sadar atau yakin bahwa aku tuh jago di bidang ini gitu. Gimana caranya orang nyasar di Instagramku, mereka yakin aku jago di bidang ini. Gimana caranya orang ngunjungin di TikTokku kayak begitu juga gitu. Dibikin link gitu kan bisa gitu. Termasuk nanti gimana caranya orang ngunjungin LinkedIn-ku bisa nemuin Instagramku. Gimana orang ngunjungin Instagramku tahu LinkedIn-ku. Gimana orang ngunjungin TikTokku ketemu Instagramku. Diputer-puter kayak begitu. Jadi sehari itu kegiatanmu itu adalah untuk apply job, pengembangan diri dan branding gitu. Pengembangan diri ini untuk menyiapkan nanti kalau kamu ada di proses rekrutmen. Misalkan belajar skill-skill yang ada kayak tadi, ya kan? Barangkali nanti ditanyakan saat interview, terus belajar interview, latihan software ini itu, misalkan gitu. Browsing-browsing riset soal apa, itu kan pengembangan diri, belajar bahasa asing,
kursus ini itu, ikut bootcamp ini itu, belajar mandiri dari channel YouTube, dari konten sana sini. Itu kan pengembangan diri, baca buku gitu. Itu kan pengembangan diri. Nah, yang di sini kan ini ada melamar kerja sama branding gitu. Branding berarti aktifin sosmed-sosmedmu, melamar kerja ya apply-apply tadi. Jadi jangan sampai ada sehari tuh kamu cuma apply doang gitu. Tapi jangan sampai ada satu hari kamu isinya ikut webinar terus kayak gitu. Ya nggak gitu gitu. Dan kamu juga nggak bisa setiap hari tuh untuk mainan sosmed terus gitu. Harus everyday. Kenapa everyday? Karena gini, basicnya ya. Selain tadi, basic pertama itu adalah suka nggak suka kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu, ya nggak? Gitu. Yang nomor dua adalah kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Kan kamu bukan sebagai pelamar tunggal, gitu. Itu adalah basic tuh yang harus kamu terima. Yang nomor tiga adalah kamu tidak tahu lowongan kerja yang cocok buat kamu itu munculnya kapan. Bener nggak? Gitu. Nomor empat, kamu juga nggak tahu lowongan kerja yang cocok buat kamu tuh munculnya lewat apa. Ya bisa jadi lewat website, bisa jadi lewat job fair, bisa jadi lewat LinkedIn, gitu. Nah sekarang nomor 5 adalah, tapi setiap hari pasti ada loker baru. Bener gak? Setiap hari itu pasti seluruh Indonesia, kita ngomongin seluruh Indonesia dulu. Setiap hari seluruh Indonesia itu pasti ada lowongan kerja baru. Gitu. Nah sekarang coba semua dari nomor 3, 4, 5 ini kita gabung. Jadi gini, bahasa logikanya jadi gini. Aku nggak tahu loker yang cocok buat aku itu munculnya kapan. Tapi aku juga nggak tahu loker yang cocok buat aku tuh munculnya lewat channel yang mana. Tapi satu hal yang tahu adalah setiap hari pasti ada loker baru yang muncul di berbagai platform. Sehingga setiap hari ya kamu harus ngecek itu semua. Karena setiap hari selalu ada kemungkinan ada loker cocok muncul buat kamu, kan gitu. Makanya nggak boleh kalau misalkan kamu lagi jadi job seeker, ada long weekend, kamu ikutan long weekend gitu. Aku udah membuktikan sendiri. Aku di beberapa video Zoom yang udah aku upload ke YouTube tuh ada yang kita lagi Zoom gini misalkan, tapi waktu itu pas weekend ya, gitu. Malam gitu. Terus aku share screen aja nih, buka di LinkedIn. Itu buktinya Sabtu malam HRD masih posting locker. Minggu malam HRD masih posting locker gitu. Gitu. Jadi apalagi yang nanti pakai sistem ATS friendly itu nggak ada waktu-waktu gitu. Mau ngirim lamaran kapanpun pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dini hari nggak masalah gitu. Nah itu. Jadi sehingga kayak begitu. Paham ya? Gitu. Nah itu yang harus kamu lakukan. Nah nanti cara baiknya ngelamar kerja gimana? Satu, kamu melamar itu harus gini, dicek dulu sebelum ngelamar, selalu dicek dulu keaslian lokernya. Oke? Jadi jangan mentang-mentang nama perusahaannya gede, terus posisinya cocok buat kamu, kamu buru-buru ngelamar. Sering kali di grup lokerku tuh aku temukan bahwa orang tuh urutannya kebalik. Harusnya kan cek asli atau enggak dulu, baru ngirim lamaran, ya enggak? Nah banyak kebalik. Begitu ada loker, mentang-mentang misalkan pakai job portal nih kan, tinggal sambil rebahan bisa tuh tinggal klik 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 apply 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 apply, nggak dicek gitu. Begitu ada panggilan tes, bingung, langsung ditanyain tuh di grup loker. Teman-teman, ini lokernya asli atau enggak ya? Ini saya ada undangan interview nih gitu. Ya kan aku pasti sering aku di grup aku nanti mungkin kamu akan lihat. Aku sering aku jawab, "Lah, ya kamu kemarin sebelum lamar udah dicek belum asli enggaknya?" Gitu. Paham kan? Kan ini urutannya kebalik. Kenapa kebalik? Ya kalaupun itu akhirnya asli ya nggak masalah. Kalau akhirnya palsu kan datamu udah masuk dulu. Gitu. Ke loker palsu. Nah, itu loh maksudnya. Jadi sebelum melamar, ya, jadi ini baru masuk ke pertanyaanmu. Tips melamar kerja secara umum yang benar tuh gimana? Tadi nomor satu adalah siapkan dulu perangkat-perangkatnya yang benar tadi ya. Mulai dari target ininya, persiapan ini tuh, pokoknya itu persiapkan dirimu dengan baik dan senjata-senjatanya sebelum masuk kandang, gitu kan? Yang nomor dua adalah biasakan cek keaslian lokernya dulu, baru ngelamar. Yang ketiga, lamarlah tiap hari, ya kan? Yang keempat, sambil sibuk lamar kerja, kamu juga harus ngeluangin waktu buat pengembangan diri dan branding. Kayak gitu. Yang nomor 5, selalu rekap setiap lowongan yang kamu lamar. Jadi kamu punya file Excel atau Google Spreadsheet kayak gitu.
Begitu kamu udah ngirim lamaran, kamu rekap tuh di Excel itu. Misal tanggal berapa, kamu ngelamar di perusahaan apa, untuk posisi apa, dapat info lokernya dari mana, ngirimnya via apa, keterangannya apa, misal gitu. Nomor satu, tanggal misalkan 5 Agustus 2024. PT ABCD, posisi sekretaris. Dapat loker dari LinkedIn, kirim via LinkedIn. Oh, LinkedIn sama LinkedIn, mungkin pakai fitur easy apply-nya LinkedIn misalkan. Atau di sini LinkedIn kirim via email. Oh, berarti mungkin dari postingan HRD atau yang fitur lain yang non easy apply, akhirnya kamu diarahkan kirim via email. Terus keterangan, baru mengirimkan lamaran per tanggal sekian misalkan gitu. Nah, itu adalah yang harus kamu rekap. Jangan mengandalkan masing-masing channel. Nanti takutnya kalau jumlah lamaran yang udah kamu kirim itu banyak, nanti kamu kebingungan sendiri untuk cross check ini asli enggak, atau ini aku lamar enggak, atau ini aku lamar kapan. Karena seringkali nanti lupa namanya mirip-mirip, atau kadang misalkan kamu ngelamarnya 2 bulan lalu baru dipanggil tesnya tuh sekarang misal. Itu bisa mungkin aja gitu. Nah, nanti kalau kebingungan gimana? Oke, ada PT ABCD. Di pesan keluar email misalkan. Wah, pesan keluar nggak ada. Apa aku lamar lewat Jobstreet ya? Buka Jobstreet historinya. Oh, nggak ada. Apa lewat Kita Lulus ya? Nggak ada. Cari-cari bingung sendiri gitu kan. Gitu. Ternyata kamu lamarnya lewat job fair, datang ke job fair langsung. Nah, gitu. Nah, hal-hal semacam ini jangan sampai terjadi gitu. Nanti kalau udah terakumulasi banyak. Dan ini juga bisa untuk mengantisipasi undangan kerja palsu. Karena sebagian undangan kerja palsu itu dia akan ngundang tes kandidatnya bahkan kamu nggak ngelamar. Seolah-olah dia tuh nge-broadcast gitu loh. Gitu. Itu cuma salah satu cara aja ada undangan kerja palsu gitu. Nah, itu yang kamu lakukan. Nah, karena tadi ya setelah itu kamu lakukan secara rutin. Setelah kamu lakukan secara rutin ya, setiap hari ada yang lamar kerja, pengembangan diri sama branding tadi kan. Gitu. Branding tuh ngelola sosial media, bikin postingan-postingan konten tertentu. Kamu pengen dikenal sebagai orang yang jago Maaf, jualan, Mas, ya? boleh izin sebentar? Oh, boleh. Aku izin pause sebentar Sebentar. ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Aku lanjut yang tadi. Nah, karena setiap hari itu kamu akan ngelamar kerja, pengembangan diri dan branding. Branding itu kamu bikin postingan rutin, nanti aku ajarin ya. Biar kamu dikenal sebagai orang yang jago di bidang itu, terus connect ke orang baru, follow orang baru gitu-gitulah ya di sosmed. Nanti kan kamu akan udah rekap tuh. Nah, nanti yang selanjutnya kamu lakukan adalah kamu evaluasi. Misalkan, oh dalam waktu 2 minggu ini aku udah ngirim lamaran sekian ratus banyak gitu misalkan. Gitu kan. Mm-mm. Dari sekian misalkan 200, dari 200 ini berapa yang merespon, berapa yang enggak gitu. Dari yang respon, berapa yang responnya itu menolak, berapa yang responnya ngasih kesempatan lanjut ke tahap selanjutnya, berapa yang responnya tuh cuma lamaran diunduh, akun Anda dikunjungi, gitu-gitu doang, ngintip-ngintip doang tuh. Gitu, itu berapa. Lalu kamu bikin action plan gitu. Wah, ini yang nggak manggil nih kenapa nih? Terus ini yang lanjut ke tahap selanjutnya aku harus belajar apa lagi nih? Gitu. Lalu yang cuma ngintip-ngintip harus diapain nih? Gitu. Analisisnya bisa gitu. Ini contoh analisis kalau membagi data yang kamu rekap tadi sebagai berapa respon dan nggak direspon. Gitu kan? Nanti bisa juga ada analisis lain. Misal, oh dalam waktu 2 minggu aku ngirim 200 lamaran. Untuk mengirimkan 200 lamaran itu, aku pakai LinkedIn, aku pakai Jobstreet, aku pakai email. Misalkan. Nah, dari 200 itu, aku dapat panggilan tes ke tahap selanjutnya itu 15 misalkan. 15 itu 10 undangan dari email, lamaran dari email, ngirim email, yang 5 itu undangan dari Jobstreet. Nah, padahal LinkedIn juga aku pakai nih. Berarti sampai detik ini LinkedIn-ku belum undang aku tes nih. Wah, dicek lagi nih, apa yang salah? Apa akun LinkedIn-ku kurang menarik, atau lampirannya kurang atau salah, atau emang prosesnya lebih lama? Nah gitu. Analisisnya tuh bisa dari situ. Gitu. Nah, ini bisa ngomong kayak gini tuh, kamu bisa ngomong lewat data rekapanmu sendiri. Karena kamu sama temanmu tuh bisa beda. Ada orang yang lebih banyak dipanggil via email. Ada orang yang banyak dipanggil lewat LinkedIn. Ada yang banyak dipanggil lewat sini gitu. Nanti kamu akan kasih tips. Wiwi, kalau mau banyak panggilan, pakai Jobstreet aja. Gitu. Ya itu benar. Tapi kan itu kan pengalaman dia nih, ya kan? Nanti kamu punya teman lagi, aku banyak panggilan via email loh. Cari aja loker-loker yang suruh ngirim email. Itu. Nanti ada teman lagi, aku banyak panggilan langsung naruh ke perusahaannya.
Itu lagi ya. Akhirnya kan bingung kan. Ini mana yang paling bagus gitu. Nah, kamu jangan dipusingkan dengan itu. Kamu harus punya experience sendiri. Karena semua sumber tadi kan mungkin ngundang tes kamu kan. Kayak gitu. Sehingga kamu coba semua direkap, dianalisis. Gitu. Nah, itu baru dari sisi konsepnya ya, alurnya ya, perjalanannya ya. Nanti kalau udah dievaluasi, tinggal ditingkatin lagi. Begitupun tadi kan sambil ngamar kerja ada pengembangan diri. Pengembangan diri juga sama. Dalam waktu 2 minggu ini nih aku belajar bahasa Inggris tuh aku udah jadi bisa apa sih? Udah berapa nambah vocab? Udah berapa cakap aku untuk ngomong? Gitu. Seberapa jago aku gini gitu. Aku 2 minggu ini belajar Excel tuh aku sekarang jadi bisa apa sih? Aku bisa ngolah apa sih? Aku belajar mengetik cepat misalkan. Sekarang aku bisa ngetik lebih cepat. Seberapa cepat sih? Berapa kata per menit sih bisa aku ngetik gitu-gitu. Itu juga pengembangan diri. Branding. Aku udah aktif di sosmed apa aja nih? Oh, TikTok, Instagram, sama LinkedIn. 2 minggu ini tuh temanku udah berapa banyak ya? Aku di LinkedIn udah bikin berapa postingan nih. Terus orang-orang udah ada yang nge-DM aku belum? Nawarin aku kerja. Udah berapa HRD baru nih yang connect sama aku di LinkedIn gitu-gitu. Di Instagram gimana nih kira-kira ya? Ya gitu. Di TikTok gimana ya? Gitu-gitu. Analisis, setelah dianalisis, evaluasi, terus bikin perbaikan eksekusi selanjutnya selalu, wah oke action plan-nya tadi, ini harus aku gini ini. Gitu terus. Nah terkadang analisis sama action plan mau apa tuh bisa kamu analisis tadi secara pribadi, kamu sendiri. Tapi kan sometimes kamu juga butuh mentor. Makanya ini misalnya kamu sekarang hubungin aku, nanti kamu hubungin siapa buat belajar apa, diarahin dia, dibenerin gitu-gitu kan. Atau ada temennya, ada partnernya buat latihan itu bener juga gitu. Jadi nggak semua hal bisa kamu solve sendiri. Nah, yang harus selalu kamu ingat dengan kesibukan ini adalah selain tadi ya, selain kamu sibuk lamar-lamar kerja, kamu harus sibuk pengembangan diri dan branding. Biar kamu tuh ibaratnya kalau masih jadi job seeker, misalkan aku nggak nanti kita jawab aja. Nanti misalnya kamu sekarang jadi job seeker nggak sambil kerja gitu kan. Nah itu kamu harus tahu tuh waktu kosongmu tuh harus diisi apa. Karena mungkin nanti waktu interview ditanya kan. Wiwi sejauh ini udah misalkan 2 bulan atau 3 bulan tidak bekerja, kamu sekarang sibuk apa? Kan di situ kan kamu harus bisa ngomong. Oh iya Pak, saya menjadi job seeker sudah 3 bulan ini, setiap harinya selain saya melamar pekerjaan, saya melakukan pengembangan diri dengan belajar ini, Pak. Saya belajar ini sumbernya dari YouTube. Di sana saya mempraktekkan tentang A, B, C, D, E, F, G gitu. Itu di YouTube itu gitu. Saya juga belajar dari buku ini. Saya sudah membaca sampai dengan bab sekian. Saat ini saya sudah lebih mendalami materi kuliah saya, Pak, yang berkaitan dengan ilmu ini. Saat kuliah saya memang memperoleh nilai A di mata kuliah mata kuliah tersebut. Namun karena saya sedang mencari kesempatan bekerja di posisi ini, sehingga saya detailkan lebih dalam lagi. Agar nanti pada saat saya diberikan kesempatan untuk mengisi posisi ini, yang sudah saya pelajari tadi bisa langsung saya gunakan juga, gitu-gitu. Kamu bisa ngomong secara lancar semacam itu, pada saat apa ya kamu memang lakuin itu, ya enggak gitu ya gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Ini baru dari sisi alurnya ya, dari penentuan target lokernya gimana sampai nanti evaluasi perbaikan terus kayak gitu, monitoring gitu. Jadi eksekusi, habis itu evaluasi, langsung level up terus gitu. Nah itu sampai kayak gitu tuh tinggal nunggu waktunya ada yang manggil gitu. Nah berkaitan dengan ngelamar kerja tadi, kamu harus menyiapkan dokumen-dokumen dengan bagus. Dan kalau kamu ngirim lamaran khususnya via email, aku ingetin, jangan hanya mengirimkan CV saja gitu. Aku beberapa kali tuh kemarin tuh sempat coba diskusi sama temen ya. Beberapa HR juga sama gitu, bahwa kadang tuh khususnya via email ya. Ngirim lamaran via email itu bahasanya beda-beda loh. Ada yang ngomongnya kirimkan CV, kirimkan berkas ke sini, kirimkan CV ke sini ya kan. Kirimkan lamaran ke sini, kirimkan berkas lamaran lengkap ke sini gitu. Nah, tapi jangan sampai kamu terjebaknya tuh kayak misalkan, oh iya Kak, aku cuma kirim CV doang. Kenapa? Karena dimintanya cuma CV, gitu. Ya kan? Kirimkan CV ke alamat email ini. Padahal di situ nggak ada larangan ngirim dokumen lain. Nomor dua, nggak ada batasan ukuran berapa MB, gitu. Dan CV dia cuma berapa KB kecil, gitu. Nah, coba kamu bayangkan gini. Silahkan kirimkan CV ke sini. Itu gara-gara cuma CV kan, kayak gitu. Nah, di sini aku mau coba cari contoh ya, gitu. Aku coba cari contoh yang ada di LinkedIn kayak gitu. Tunggu bentar ya. Hmm, tunggu sebentar. Aku mau nunjukin kamu sesuatu yang menarik nih. Mungkin sejauh ini kamu pernah berpikir kayak gitu kan? Gitu. Nah, Iya, sekarang benar nggak gitu? Ini khususnya via email. Aku beberapa kali notice itu soalnya via email sih.
yang harusnya dicek gitu. Nah, ini aku mau ngasih lihat dulu. Saya Kita ada beberapa pertanyaan sih Mas terkait itu. ya nggak apa-apa gitu. Ini aku kasih lihat dulu ke sini. Nah, kita kan lagi sesi ini ya, kayak gitu. Lagi sesi ini. Jadi kenapa kok aku nyambung ke sini? Karena biasanya ya orangnya nanya-nanya ini, makanya aku nyambung ke sini, bener kan? Itu. Nih, misalkan. Nah, gitu ya. Nih, ini kan jelas ya. Kirimkan surat lamaran dan CV Anda ke email ini, gitu kan? Gitu. Ini kan Hmm. ngirimnya surat lamaran dan CV. Oke lah, kayak gitu kan. Terus nanti di sini ada lagi, misalkan. Nah, gitu. Kan tadi kan ada ya, nih. Ya, kan kalau kita mau cari, aku misalkan aku buka home baru lagi ya di sini ya. Di sini aku misalkan coba cari yang, tunggu sebentar ya, biar biar kamu lihat dulu perbedaannya, gitu. Di sini aku misalkan di sini aku kirimkan CV, gitu. Nah, ini contoh satu simple gitu. Ini lokernya pasti masih berlaku kayak gitu, gitu. Nih jelas ya. Nih contoh loker 3 hari yang lalu gitu oleh Ibu Ira gitu. Di sini arahannya apa? Kirimkan CV, gitu kan? Benar nggak? Gitu. Nanti pasti akan ada job seeker yang mikir, aku cuma ngirimin CV kak, karena disuruhnya cuma ngirim CV, ya kan? Logikanya kan gitu. Aku cuma ngirim sesuai dengan yang diminta. Betul, tapi kamu harus tahu konteksnya. Silahkan kirimkan CV kamu ngirimin cuma CV aja. Gimana kalau kasusnya kayak gini? Nih, kalau orang bilang via email, kirimkan CV ke sini, kamu ngirimnya cuma CV saja. Apa iya lowongan kerja ini kamu ngirimnya cuma surat lamaran aja, nggak ada CV-nya? Paham nggak? Logikanya paham kan? Gitu. Ini di sini tulisannya kirimkan lamaran Anda, gitu. Kirimkan lamaran. Kan bukan cuma surat lamaran kan? Kan pasti ada dokumen-dokumen lain kan? Nah itu loh, Wi, gitu. Itu yang harus kamu bayangkan, gitu. Jadi nggak, kalau kirim via email itu ya balik lagi nggak ada ukuran batasan berapa MB, ya walaupun ukurannya tetap kamu atur ya gitu. Terus di sini kamu bisa lihat nih ada lagi, kirimkan lamaran Anda ke email. Apa iya cuma surat lamaran, gitu. Gitu. Ya pasti kan ada dokumen lain kan. Nah, kayak gitu. Nah, hal-hal simple semacam ini jangan sampai kamu terlewat. Nanti kalau kamu mau belajar seputar ini, kamu bisa tonton di channel YouTubeku, di playlist, buka playlist. Di playlist itu ada playlist judulnya FAQ seputar karir. Frequently Asked Question seputar karir. Nah, di situ ada aku bahas tentang dokumen yang dikirim untuk lamar kerja gitu. Jadi kalau memang nggak ada larangan gitu kan, udah kirim aja lebih dari CV. Toh juga kalau nggak dipakai ya sudah kan. Apalagi nggak ada larangan berapa MB gitu kan. Terus di situ memang memungkinkan medianya gitu. Kecuali kalau lewat job portal atau website tertentu yang apa CPNS atau BUMN yang rekrutmen bersama itu kan, ini unggah satu file, ini unggah sini, unggah sini, unggah sini. Nah, itu kan nggak bisa tuh gitu. Kecuali ada dokumen lain-lain, nah itu diizinkan maksimal sekian MB, itu juga bisa itu kan. Kita memang harus menyesuaikan dengan media ngirimnya. Tapi ingat, media yang fleksibel, yang langsung diterima oleh rekruter, khususnya yang email, ya jangan cuma ngirim CV. Karena nanti kamu akan dinilai tadi ya, kamu akan dinilai berdasarkan apa yang tertulis. Lah kamu hanya bergantung pada CV saja. Padahal kalau ada dokumen lain itu buat apa sih? Melengkapi dan bikin makin meyakinkan kan? Bukan, dokumen lain itu kan untuk memperkuat CV kan, bukan untuk bikin makin meragukan kan, gitu. Nah, kenapa kok nggak dilampirkan kayak gitu? Paham ya logikanya ya, gitu. Nah, itu adalah contoh gambaran, bayangin kamu baru satu pertanyaan loh gitu. Contoh gambaran apa yang harus disampaikan untuk ini gitu. Mungkin kamu ada tanggapan atau pertanyaan selanjutnya boleh. Kita bisa bikin sesi-sesi selanjutnya kok, santai. Apa tuh? Oke. Mm-mm, Terkait lamaran tadi Mas yang mm-mm, mengirim CV itu kan mm-mm. saya pernah dengar tuh ada beberapa orang yang mengatakan kalau misalkan apply itu harus cuman pakai CV doang, soalnya kalau misalkan dokumennya terlalu lengkap takut terjadi kayak penipuan gitu-gitu loh Mas. Ya, balik lagi. Tadi aku udah jawab itu dulu kan. Makanya Ya. sebelum kamu ngelamar, udah dicek dulu keasliannya. Sehingga kalau udah dicek keasliannya,
Nah, ini bahasa aku nih. Aku beberapa kali ngomong di grup tapi kamu belum pernah dengar. Jadi gini, saat kamu sudah memastikan lowongan kerja itu asli, maka ikutilah semua tahapnya seaneh apapun itu. Oke, aku ulangin ya. Gitu. Kalau kamu sudah memastikan lowongan kerja itu asli, maka ikuti tahapnya seaneh apapun itu. Kenapa aku ngomong seaneh apapun itu? Karena ada orang yang anggap ini aneh, makanya aku bahasanya begini. Bukannya jelek ya, tapi misalkan, kan aku udah ada CV dan dokumen lain, Kak. Kenapa aku kadang dikirim form disuruh nyalin ke situ? Nah, bagi orang ini kan Hmm. kayak gitu aneh. Kayak, Kak, aku kan udah di CV dokumenku, ini tadi tuh ada tuh Zoom gitu. Dokumenku udah jelas infonya ini itu. Kenapa di interview kok nanya itu lagi? Gitu. Itu kan bagi orang ini kan kayak aneh kan. Makanya aku sering bilang, kalau kamu udah ngecek lokernya asli, ikuti aja alurnya, seaneh apapun itu. Kagak, ini kok ngelampirin dokumen pribadi juga ya? Bukankah nanti disalahgunakan? Lo di awal kamu udah ngecek itu asli. Kalau udah memastikan asli, ikuti aja seaneh apapun itu. Gitu. Jadi pertanyaanmu sebenarnya udah aku jawab. Kenapa? Kok aku ngejelasinnya kayak tadi? Karena pertanyaanmu itu biasanya beruntunnya tuh ceritanya ke sini. Gitu. Paham ya? Gitu. Mas. Mm-mm. Ada lagi nggak pertanyaan lain? Lanjut. Nggak usah buru-buru, Hmm, ngobrol kita bisa lama gitu. ya. Gitu. Apalagi Terkait seputar karir. interview sih Mas, Kenapa tuh? apa sih tips interview yang baik benar itu? Apalagi interview secara online itu kan sering tuh orang-orang merasa kayak gimana Hmm. ngobrol via online. Oke. Nah, oke. Karena pertanyaanmu soal interview ini jawabannya cukup panjang gitu. Kita akan masuk ke part 2 ya. Oke, aku jawab di part 2 ya, oke? Tolong ditunggu ya. Oke.